Ada kembali di kabar pagi pemirsa, tim sepak bola Indonesia sukses mendapat medali emas setelah menaklukkan Thailand dalam ajang SEA Games 2023 di Phnom Penh, Kamboja. Timnas sepak bola Indonesia ini sukses menaklukkan timnas Thailand dengan skor 5-2. Dalam perpanjangan waktu 2 kali ini Indonesia sukses melesatkan bola ke gawang Thailand. Sempat terjadi kericuhan dalam pertandingan ini. Scudetto just launches that one long. Oh yes! Oh yes! Oh yes! What a gap! Babak final cabang sepak bola SEA Games Kamboja juga diwarnai adu pukul dan hujan kartu merah. Keributan terjadi usai Irfan Jauhari kembali membuat Indonesia memimpin 3-2. Bukan hanya antar pemain, keributan juga melibatkan ofisial kedua tim. Komang Teguh terlihat di kamera beradu pukul dengan penjaga gawang Thailand. Keduanya diganjar kartu merah oleh wasit. Tak hanya itu, wasit juga mengusir sejumlah ofisial kedua tim yang terlibat dalam keributan yang terjadi di laga final di Stadion Olimpiade Kamboja. Who's the next to go? Is it players? Is it staff? Staff. Ya pemirsa, euforia merayakan kemenangan Garuda Muda pada laga final SEA Games melawan Thailand terjadi di sejumlah wilayah. Nonton bareng dan sorak-sorak kemenangan menggelegar usai Indonesia meraih emas setelah terakhir terjadi pada tahun 1991 lalu. Ratusan supporter timnas Indonesia tumpah ruah memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat untuk merayakan kemenangan timnas Indonesia U22 versus Thailand dengan skor 5-2 pada Selasa malam. Kibaran bendera merah putih hingga yel kemenangan bergema dari para supporter yang mengaku bangga lantaran Indonesia dapat mengakhiri penantian medali emas SEA Games selama 32 tahun terakhir. Bahkan tak sedikit dari supporter yang menyalakan flare sebagai bentuk kebahagiaan mereka atas juara yang mampu diraih timnas Indonesia U22 pada SEA Games 2023 ini. Suasana tegang dan keceriaan terjadi saat keluarga besar Beckham Putra Nugraha menyaksikan laga timnas Indonesia U22 kontra Thailand U22 bermodalkan layar lebar di aula masjid yang tak jauh dari kediaman orang tuanya. Kedua orang tua dan keluarga maupun warga nampak sesekali menerapkan nama etam dengan lantang saat menggiring bola ataupun dilanggar. Budi Nugraha, orang tua Beckham Putra Nugraha, mengaku laga final ini cukup menegangkan dan dramatis. Namun sujud syukur dan bangga dirasakan keluarga besar Beckham Putra Nugraha saat timnas Garuda Muda mengalahkan 5-2 kontra Thailand. Keluarga dan masyarakat di kampung pemain timnas U22 Bagas Kava menggelar nonton bareng final sepak bola SEA Games 2023 di Desa Pancuran Mas, Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah. Keriuhan sontak terjadi ketika tercipta gol bagi Indonesia. Orang tua Bagas Kava, Yuni Puji Istiono, tak henti-hentinya memanjatkan doa sepanjang pertandingan. Keluarga bersyukur sepak bola U22 mampu meraih emas dalam 32 tahun terakhir sejak tahun 1991. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dukungan dan doa warga khususnya di Kutai Kartanegara menjadi kenyataan meraih medali emas setelah tim Indonesia berhasil mengalahkan timnas Thailand 5-2. Itulah yang dirasakan keluarga Taufani Muslihudin di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Beginilah suasana ketegangan keluarga Taufani Muslihudin bersama warga di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur saat menyaksikan laga final timnas Indonesia U22 melawan Thailand di SEA Games 2023 di Kamboja. Nobar yang digelar di kediaman keluarga Taufani di Jalan Kejawi Permai Mangkurawang, Tenggarong seberang ini juga dihadiri Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ketua KONI dan beberapa tokoh masyarakat. Tampak ayahanda dan ibunda Taufani berbaur bersama warga bersorak saat timnas Indonesia mencetak gol.
dan sesekali terlihat tegang ketika timnas Indonesia mendapat gempuran dari timnas Thailand. Perjuangan itu terbayar manis dengan Garuda Muda Indonesia menang telak 5-2 atas Gajah Thailand. Indonesia bergembira setelah penantian sejak tahun 1991. Kita akan membuat satu program yang nantinya tidak ada lagi terlalu panjang antara putra daerah kita menjadi pemain nasional. Kita akan coba berkomunikasi dengan kawan-kawan pemangku kebijakan untuk saudara Helstan dari KONI dan Aska Pukar untuk membuat satu program yang untuk pembinaan usia dini. Saya kira itu terima kasih atas semuanya yang sudah mendukung putra putri kami yang mana bisa bicara di tingkat nasional dan berhasil membawa medali emas. Sementara Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rashid berjanji akan memberikan bonus kepada atlet putra daerah yang berprestasi di SEA Games 2023, termasuk Taufani yang ikut membela timnas sepak bola U22. Semuanya, insya Allah semuanya. Atlet apa aja itu Ketua? Ada dayung, kubar, kemudian ada gulat, ada hoki, ada hoki, termasuk sepak bola ini. Jadi ada 2 medali emas putra yang direbut oleh putra-putra terbaik Kutai Kartanegara pada SEA Games tahun ini. Mudah-mudahan ke depan atlet Kutai Kartanegara ini selalu berkontribusi bagi perkembangan olahraga di Indonesia. Momentum kemenangan timnas usia 22 ini meraih medali emas tahun ini kembali menjadi sejarah terkhusus bagi warga Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena Taufani Muslihudin adalah putra daerah di Kota Raja yang tercatat dalam sejarah dari kemenangan tersebut. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Nah pemirsa, lantas bagaimana euforia kemenangan Garuda Indonesia melawan Thailand? Kami sudah terhubung dengan rekan kami Yohanes Leonardo di Kamboja dan juga ayahanda dari Muhammad Taufani dengan Bapak Zukron. Saya terlebih dahulu ke Yohanes Leonardo di Kamboja. Ardo, bagaimana euforia kemenangan di sana setelah pertandingan tadi malam? Ya, selamat pagi Rizky dan juga pemirsa. Memang pasca kemenangan dramatis malam hari tadi kontra Thailand di final SEA Games 2023, memang euforia benar-benar meledak. Bahkan para penonton ini masih memadati stadion hingga sekitar pukul 12 malam. Padahal kita ketahui bersama memang pertandingan selesai sejak kurang lebih pukul 10 malam tadi. Artinya lebih dari 2 jam para penonton ini tetap setia berada di stadion menunggu para pemainnya ini untuk pergi meninggalkan stadion untuk balik ke hotelnya masing-masing. Ini memang menunjukkan euforia keberhasilan Indonesia meraih medali emas untuk pertama kalinya sejak 32 tahun penantian lamanya bagi skuad Garuda pada cabang olahraga sepak bola untuk kemudian memperoleh medali emas pertama mereka. Namun bicara soal euforia kemenangan, memang juga setelah berhasil mengunci kemenangan ini tidak hanya dari kalangan supporter saja pemirsa Rizky dan juga pemirsa, namun juga dari kalangan tim pelatih, di mana Indra Safri saat melakukan press conference setelah pertandingan memang juga sempat diganggu oleh para pemainnya, mulai dari Marcelo Ferdinand, Dewangga yang mana mengganggu dalam tanda kutip merayakan keberhasilan tim nasional U22 ini untuk memperoleh medali emas ini, di mana memang gangguan tersebut dilakukan dengan penuh tentunya dengan penuh kebanggaan dan juga keseruan dari pemain-pemain timnas yang merayakan emas pertama mereka, di mana setelah perayaan tersebut Indra Safri mengatakan memang pada konferensi pers malam tadi memang pertandingan ini berjalan menegangkan dan terjadi sejumlah momen-momen dramatis dan juga semoga diharapkan oleh Indra Safri momen-momen dramatis ini sekaligus medali emas ini dapat menjadi momentum kebangkitan sepak bola nasional, yang mana Indra juga sempat menyinggung sedikit mengenai gagalnya Indonesia menggelar Piala Dunia U20 kemarin, di mana Indra berharap
kemenangan ini dapat menjadi modal awal untuk kemudian Indonesia bangkit sepak bola Indonesia dapat bangkit secara perlahan-lahan terutama pasca gagalnya Indonesia menggelar gelaran Piala Dunia U20 kemarin. Dan juga sepanjang pertandingan ini memang Indra Safri juga menekankan kepada para pemainnya untuk tetap tenang, tetap menjaga tensi dan juga performa mereka untuk menjaga kemudian skor dan juga keunggulan yang dimiliki Indonesia meski akhirnya sempat disamakan pada penghujung pertandingan. Namun Indra mengatakan memang kunci kesabaran inilah yang dapat kemudian membuat Indonesia keluar sebagai pemenang yang akhirnya meraih medali SEA Games pertama mereka sepanjang 30 tahun lamanya. Dan juga pertandingan ini memang berjalan begitu sengit, Rizky dan juga pemirsa, di mana drama 7 gol ini mewarnai pertandingan yang berlangsung di hadapan stadion yang berkapasitas mencapai 50.000 pasang mata, di mana gol pembuka Indonesia dari Muhammad Ramadan Sananta di awal pertandingan kemudian sempat dibalas oleh Ananiot Sangwal pada babak kedua. Setelah sempat dibalas lagi oleh Indonesia yang berbalik kembali unggul lewat aksi Muhammad Ramadan Sananta. Dan setelah hampir Indonesia menguji kemenangan dengan skor 2-1 di penghujung pertandingan, wasit yang meniup peluit namun ternyata disalah artikan oleh pemain Indonesia, ternyata belum peluit panjang, justru Thailand kemudian menyamakan skor. Belum akhirnya Indonesia bangkit di perpanjangan waktu dengan mencetak 3 gol pada perpanjangan waktu. Rizky. Ya Ardo, setelah sepak bola membawa emas untuk Indonesia, lantas bagaimana perolehan medali juga hingga saat ini untuk cabur-cabur lainnya juga, Ardo? Untuk perolehan medali sementara ini, Rizky dan juga pemirsa, memang setelah persembahan medali emas daripada Rizky Ridho dan kolega ini, Indonesia berhasil secara total ini menambah medali emas sebanyak 8 medali emas dari berbagai cabang olahraga termasuk cabang olahraga sepak bola, di mana 8 medali emas ini membuat perolehan medali Indonesia sementara ini berada di angka 87 melalui data terbaru yang kami peroleh dari National Olympic Committee Indonesia di SEA Games 2023, di mana 87 medali emas, Indonesia juga mengantongi 80 medali perak dan juga 109 medali perunggu. Indonesia saat ini masih duduk di urutan ketiga klasemen sementara di bawah Vietnam yang jauh unggul dengan 136 medali emas, disusul oleh Thailand dengan 108 medali emas. Dan Indonesia juga mengungguli tuan rumah Kamboja yang saat ini duduk di urutan keempat klasemen dengan perolehan 81 medali emas. Rizky. Terima kasih Ardo atas laporannya. Saya ke ayahanda dari Muhammad Taufani, Pak Zukron, sudah tersambung bersama kami, Pak. Ya. Baik, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Zukron, mungkin boleh diceritakan kemarin momen menyaksikan kemenangan Indonesia versus Thailand di mana putra Bapak juga ikut menyumbangkan medali emas untuk Indonesia ini. Iya, kami dengan seluruh keluarga besar kami di Tenggarong ya, di Kukar dan di Kaltim semuanya nonton bareng. Terutama yang ada di Tenggarong, di Samarinda, Balikpapan, di Kutai Barat juga semuanya nonton. Ingin menyaksikan momen langsung bagaimana anak-anak kita bermain dengan benar, dengan baik, dengan semangat spirit yang tinggi dan semangat baja. Alhamdulillah apa yang kita nantikan, apa yang kita dambakan selama 32 tahun, malam tadi mereka berhasil membawa pulang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berkat doa dan dukungan dari semua keluarga dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Demikian. Baik Pak Zukron, ini kan pertandingannya cukup dramatis. Pihak keluarga Pak Zukron melihatnya seperti apa? Karena kita lihat juga sempat menegangkan ya, mengkhawatirkan saat skor ini sempat imbang Pak Zukron. Iya, hanya masa injury time tiba-tiba kita kecolongan. Kita kecolongan dengan kedudukan menjadi 2-2 skor. Dan itu sangat shock. Kami semuanya tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Tetapi saya yakin waktu itu walaupun tambah waktu Indonesia pasti menang. Karena saya yakinnya Indonesia pasti memenangkan pertandingan ini dan berhasil membawa emas. Dan terbukti
apa yang kita lihat, apa yang kita lihat di lapangan, anak-anak begitu semangat, begitu hebatnya di lapangan. Alhamdulillah kita bisa membalikkan fakta dan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Yang ditakuti bukan Thailand, tapi kita sekarang yang ditakut. Dan kita itu bisa dibuktikan pada malam tadi. Kita bisa memenangkan pertandingan melawan Thailand. Baik, Pak Zurkon, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi tentunya saya ucapkan selamat atas kemenangan timnas sepak bola di SEA Games 2023. Terima kasih Pak Zurkon atas kesempatannya dan sebelumnya juga sudah ada laporan dari Yohanes Leonardo di Phnom Penh, Kamboja.